Ibu dan Bapak, sebentar izin saya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Oke, kita mulai aba-abanya dari saya. Baik, silakan dimulai Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Ya Bu Putri. Bagaimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ibu mohon maaf nih saya ganggu waktu Ibu sebentar. Kalau misalnya saya duduk di samping Ibu kira-kira boleh gak ya? Oh boleh. Ayo Bu, mangga silahkan. Ya, terima kasih ya Bu. Mohon maaf lagi nih sebelumnya. Saya mau cerita sama Ibu. Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya Bu ya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya sebentar saja? Ada, boleh. Saya sangat tidak berkeberatan. Ada yang perlu dibicarakan Bu Putri? Iya Bu, saya mau cerita sedikit nih ke Ibu karena ada yang mengganjal gitu di pikiran saya gitu. Jadi saya pengen cerita aja gitu sama Ibu. Oh boleh. Baik Bu Putri. Mudah-mudahan pembicaraan kita di hari ini bermanfaat ya Bu ya. Ya, amin. Itu yang saya harapkan Bu. Semoga saya bisa lebih lega karena saya sudah cerita sama Ibu gitu. Amin. Ya, saya perhatikan juga nih akhir-akhir ini Bu Putri seperti sedang ada masalah, bingung. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Putri? Nah, iya Bu, sebenarnya saya agak sedikit kebingungan ya Bu ya pada akhir-akhir ini. Saya juga berterima kasih sama Ibu karena Ibu ternyata sudah memperhatikan saya gitu. Iya. Apa yang kira-kira bisa saya bantu Bu? Kita sharing ya Bu ya, sharing aja. Tapi saya berharap saya bisa Ibu bisa membantu atau memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Ya, kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita ini Bu? Ya Bu, sebenarnya saya tuh lagi bingung Bu. Bingung kenapa? Nah, jadi gini Bu, saya tuh ngerasa bingung. Tapi sebenarnya ini tuh tidak ada maksud saya untuk menjelekkan atau mengadu ya kepada Ibu. Saya hanya merasa kasihan saja gitu Bu sama anak-anak, sama siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Karena yang saya lihat beberapa hari terakhir ini ada beberapa guru yang jarang masuk ke kelas gitu Bu. Dan itu tuh dialami oleh peserta didik saya sendiri. Jadi pertama saya melihat secara langsung dan yang kedua saya juga mendengar keluhan-keluhan dari peserta didik gitu bahwa guru yang bersangkutan tuh jarang hadir ke kelas gitu Bu. Oh iya. Sejak kapan itu Bu peristiwanya terjadi? Itu di awal semester kayaknya ya Bu, dari awal semester sih saya jarang lihat gitu. Ya. Terus kira-kira apa yang akan Bu Putri lakukan? Ya sebenarnya saya mau ngajak mereka sih Bu untuk biar semangat gitu belajarnya, biar semangat ngajarnya gitu loh Bu. Ada berapa guru Bu yang sering di kantor tidak mengajar gitu Bu? Sekitar ada 2-3 orang lah. Ada sekitar segitu. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan di kantor tuh kalau nggak ngajar di kelas? Banyak sih Bu, beda-beda ya. Ada yang karena ada yang bawa anak ke sekolah kan, jadi mereka sibuk sama anaknya. Ketika anaknya nggak mau diajak ke kelas gitu. Terus ada juga yang
mereka memang lagi ngoreksi pekerjaan siswa di ruang guru. Tapi setelah itu tidak langsung masuk ke kelas lagi, jadi tetap berada di ruang guru dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol gitu Bu sesama guru yang lain yang mungkin tidak ada jam mengajar gitu. Itu sih yang membuat saya risih. Terus ada beberapa guru juga yang sering nongkrong di pos satpam. Nah, gitu. Terus ditambah guru tersebut menyuruh siswa untuk membeli rokok. Padahal kan secara tidak langsung kita mengajari ya Bu ya, mengajari dia. Padahal kita sudah memperingati siswa untuk tidak merokok. Cuma kan ketika kita minta tolong guru meminta tolong seperti itu, berarti oh si Bapak eta aja ngerokok gitu kan, biasanya seperti itu gitu loh Bu. Iya, ngerti saya. Iya, pastilah Bu Putri juga galau ya melihat hal yang seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Putri apa ya yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal seperti itu ya? Kalau menurut saya ya Bu, mungkin guru tersebut bosan atau sedang jenuh berada di kelas. Cuma saya pikir lagi, harusnya kan kita sebagai tenaga pendidik jangan seperti itu ya Bu ya, karena itu kan kewajiban kita untuk mengajarkan putra-putri kita di sekolah gitu. Pernah nggak Bu Putri itu melihat suasana kondisi kelas yang muridnya itu ditinggalkan oleh guru tersebut? Kondisinya gimana tuh Bu? Sering Bu. Kebetulan ada beberapa guru yang ngajarnya tuh yang jarang masuk ke kelas tuh ada di sebelah kelas saya. Jadi kelas tersebut tuh selalu ribut terus. Jadi mengganggu KBM di kelas lain itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi yang di kelas saya sendiri Bu yang saya wali kelasi. Jadi setelah guru tersebut pelajaran saya. Jadi anak-anak sampai yang Bu udahlah pelajaran ibu aja, ada bapak itu kan gak pernah masuk gitu loh. Jadi sering tuh Bu kayak gitu. Cuma kan kalau saya yaudah yuk kita belajar di pelajaran ibu, nanti kalau tiba-tiba gurunya ke kelas yang disalahin pasti kan saya gitu ya Bu ya. Padahal kan loh ya bapak juga nggak ngajar gitu loh ya. Ya gitu lah Bu, jadi saya tuh bingung gitu loh Bu. Gitu. Benar Bu. Apakah Bu Putri sudah melakukan suatu metode ya untuk membuat guru-guru tersebut menjadi semangat dalam mengajarnya? Sudah sih Bu, saya tuh sudah coba untuk terus mengajak rekan saya tersebut untuk ayo yuk kita ke kelas gitu. Karena kan suka pagi-pagi kan suka di ruang guru gitu ya Bu ya. Ayo yuk kita mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Biasanya kayak gitu. Kan itu sama aja kayak ngasih semangat ya Bu ya buat rekan sejawat kita yang ada di ruang guru gitu. Tapi kayaknya tuh tetap aja kayak gitu loh Bu. Iya. Apa ini berlangsung setiap hari Bu atau hanya pada hari-hari tertentu saja mereka seperti itu? Setiap hari Bu. Ya Setiap Allah. hari jarang hadir di kelas. Baik. Kalau begitu memang harus segera diatasi itu Bu. Gimana kira-kira respon guru yang lain tuh? Nah, yang lain guru-guru yang lain juga sebenarnya merasa terganggu lah ya Bu ya. Karena kan memang ngelihat kok kayaknya nggak pernah masuk ke kelas gitu kan. Cuma yang nggak pada berani untuk ngomong secara langsung ke yang bersangkutan aja gitu. Ya sebenarnya saya juga nggak berani sih cerita sama siapa-siapa, takutnya kan nanti ada yang menyampaikan ke yang bersangkutan, saya juga kan yang nggak enak ya gimana-gimana juga. Iya. Beliau adalah rekan kerja saya. Cuma lama-lama saya kasihan sama siswa. Kemudian saya juga ngerasa yang kok dia kayak gitu loh Bu. Iya. Terus Bu Putri sudah tahu ya bahwa guru tersebut jika tidak mengajar di kelas kan dampaknya seperti itu kepada siswa. Iya. Terus ada lagi nggak menurut Bu Putri kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak bersemangat mengajar di kelas ya? Saya juga kurang tahu ya Bu ya. Ya mungkin kalau menurut saya emang entah nggak suka masuk ke kelas atau memang seperti apa gitu, saya juga kurang tahu gitu. Nah selanjutnya apa ya rencana kedepannya ya yang akan Bu Putri lakukan dalam menyadarkan rekan kerja
atau agar mereka itu mau mengajar kembali di kelas biar Nah, semangat? nah rencananya nih Bu, saya mau ngobrol secara langsung dengan Wakastek bidang kurikulum tentang perilaku guru tersebut. Barangkali nanti setelah saya sampaikan ke Wakakurikulum bisa dipanggil oleh Wakakurikulum. Atau kalau mungkin tidak bisa dengan Wakakurikulum, nanti Wakakurikulum bisa menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi biar yang bersangkutan mungkin bisa diberikan masukan langsung oleh kepala sekolah gitu, Bu. Mhm. Ya, bagus sekali. Saya setuju juga dengan rencana Bu Putri. Selanjutnya, kira-kira apa yang jadi prioritas Bu Putri setelah ini? Ya prioritas saya tetap sih pengen guru yang bersangkutan itu hadir ke kelas gitu Bu, karena kasihan sama anak-anak gitu. Mhm. Kemudian selain itu juga ada hal lain yang ingin saya lakukan gitu. Ya, benar banget. Menurut saya itu langkah yang tepat sekali. Kehadiran guru itu akan membuat kelas atau murid itu terkontrol dengan baik. Ada hal lain nggak yang mungkin ingin Bu Putri lakukan selain itu? Nah, ini Bu di sini. Kemarin kan saya ngelihat Ibu ngajar nih. Pada saat Ibu mengajar, Ibu bisa mengatur murid, kemudian bisa menarik perhatian murid gitu. Ketika kemarin saya memperhatikan Ibu, saya jadi terpikir nih, kalau misalnya kira-kira saya dan rekan saya ini boleh nggak kalau melihat Ibu mengajar di kelas gitu? Boleh. Kalau waktu dulu kita kuliah itu namanya peer teaching ya Bu ya? Ya, betul betul. Nah, kita bisa melihat orang lain mengajar sehingga muncul ide-ide baru kayak Bu Putri bilang tadi. Bu Putri melihat saya kemudian muncul tuh ide-ide baru untuk membuat guru-guru itu semangat kembali gitu ya. Dapat pengalaman baru kemudian bisa mengaplikasikan pembelajaran itu pada kelas kita. Nah, kemarin itu saya melakukan pembelajaran sosial emosional Bu Putri dengan teknik STOP ya, di mana kita mengajak siswa itu fokus kembali kepada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi kita nanti bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa-apa saja yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran supaya siswa itu lebih semangat saat belajar gitu. Ya, 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 ya. Nah, itu menarik banget, Bu. Nanti saya coba mengajak rekan saya untuk melihat Ibu mengajar gitu ya, Bu ya, secara langsung. Sehingga pengetahuan saya dan rekan saya itu bertambah gitu, Bu. Ya, barangkali nanti setelah melihat cara mengajar Ibu, beliau jadi semangat lagi untuk ngajar gitu, Bu. Amin. Boleh. Nanti kita atur waktunya ya, Bu Putri atur waktunya aja. Ya, siap. Terima kasih ya Bu ya. Nanti saya akan membuat jadwal biar saya dan rekan saya bisa masuk ke kelas ini. Ya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Putri untuk merealisasikan rencana Bu Putri itu? Nah, mungkin kan di sekolah kita sedang ada mahasiswa PPL ya Bu ya. Nanti saya akan meminta tolong kepada mahasiswa PPL tersebut untuk membantu kegiatan kita nanti. Selain itu juga kan dari situ mereka biar bisa belajar gitu ya Bu ya. Bahwa nanti kan ke depannya mereka akan mengajar secara langsung gitu ya Bu ya, tidak hanya memperhatikan gitu. Biar kita sama-sama belajar lah gitu. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Putri. Ya. Kemudian dari hasil diskusi kita pada hari ini ya Bu ya, coba Bu Putri gambarkan lagi kira-kira komitmen apa yang bisa mereka lakukan supaya guru-guru itu bersemangat kembali mengajar di kelas. Ya mungkin tadi saya tidak henti-hentinya mengajak rekan saya itu untuk semangat mengajar ke kelas.
Kemudian saya juga akan tetap buat ngobrol dengan Wakakurikulum. Nanti biar Wakakurikulum juga memberikan masukan kepada guru yang bersangkutan biar tetap semangat untuk mengajar. Selain itu juga kan tadi saya mau belajar dari Ibu bagaimana cara mengajar yang nyaman, enak gitu Bu, yang bisa apa ya? Mendekatkan kita dengan siswa di dalam kelas gitu Bu. Itu sih Bu yang akan saya lakukan ke depannya mungkin. Luar biasa. Bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu Putri ya. Iya, siap. Saya yakin pasti mereka akan bisa berubah Amin. dan semangat kembali dalam mengajar di kelas, tidak banyak meninggalkan kelas, kemudian bisa kontrol ya, sehingga anak-anak bisa mencontoh atau menteladani yang baik-baik dari Bapak Ibu gurunya. Amin, amin. Ya. Semangat Bu Putri, mudah-mudahan kita bisa mengajar dengan baik dan anak didik kita bisa maju dan demi kemajuan sekolah kita tentu saja ya. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Bu ya atas diskusi hari ini. Saya menjadi tidak bingung lagi nih. Jadi saya punya pencerahan, saya punya solusi dari permasalahan ini. Sama-sama Bu Putri, semoga bermanfaat ya untuk kita. Pasti Nah betul. ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya. Oh iya Ibu silakan. Ya, Terima mangga. kasih ya Ibu ya. Ya, nanti saat pelaksanaannya sudah klop waktunya, nanti tinggal kasih tahu saya ya Bu ya. Nanti Ya, kita siap. sama-sama. Siap. Oke, ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.